Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita datang ke dunia ini, mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat menebus dosa kita. Untuk menebus yang seharusnya salibnya kita, yang seharusnya kita yang disalibkan di sana, tapi Tuhan yang gantikan. Karena kita begitu berharga di matanya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Hari saat ini, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, mari saat ini kita tinggalkan sejenak. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat kalau Tuhan udah mati di atas kayu salib buat kita. Mari saat ini kita benar-benar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita benar-benar kita cuma bilang, Tuhan thank you Tuhan. Tuhan thank you Tuhan buat pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Thank you Tuhan buat darah yang tercurah Tuhan untuk kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Jesus.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk Tuhan dalam pujian penyembahan Tuhan. Biar saat ini Tuhan Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang lawat Tuhan setiap daripada kami Tuhan. Sebab kami bangga Tuhan punya Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Mari kita semua yang percaya kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Mari saat ini dimanapun kita berada, mari saat ini kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Saya yakin kita semua siap buat puji Tuhan, amin. Amin, amin. Saya yakin walaupun saya nggak dengar suara jemaat-jemaat Tuhan, saya yakin jemaat-jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan, pasti di rumah lagi bersorak-sorai. Amin, haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar
Sama-sama kita katakan, kuasamu. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, Tuhan, menyembahmu. Kaulah Tuhan hidupku, raja dan megah kuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Amen. Amen. Saya yakin kita semua bangga punya Tuhan seperti Dia, amin. Karena cuma Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu, namamu dahsyat, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Masih kuat buat puji Tuhan. Masih kuat buat puji Tuhan, amin. Amin. Tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan
bagiku. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu, haleluya, selalu nyata buat dalam hidup kami Tuhan. Engkau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Yang terakhir kita sama-sama nyanyikan. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, haleluya, haleluya. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan buat salib-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan buat harga Tuhan yang udah Kau bayar Tuhan demi kami Tuhan. Menanggung Tuhan setiap dosa Tuhan dan rasa malu kami Tuhan, rasa bersalah kami Tuhan. Dengan kasih Tuhan Kamu datang Tuhan dan memberikan anugerah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, thank you for the nail-pierced hand was
Engkau layak disembah Tuhan. Cuma namamu aja Tuhan, cuma namamu aja Tuhan. Worthy, worthy, worthy. Yes, your name is worthy, O Lord. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Jesus.
Your name is worthy to be praised, O Lord. You deserve it, Lord. You deserve of our praise, Jesus. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan buat hadirat Engkau Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Kau Tuhan. Untuk diingatkan kembali Tuhan, bagaimana Tuhan. Bagaimana Tuhan pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap daripada kami Tuhan, telinga, hati, pikiran kami Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman ini Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema, Tuhan menjadi pelita Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin, 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 Jesus, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Senang ketemu kita pada siang hari ini dalam ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kematian Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini, kesempatan hari ini kami merayakan dan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami berdoa saat ini, berkati firman-Mu Tuhan. Engkau jadikan firman-Mu urapi menjadi terang, kekuatan, dan pelita bagi kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus sebentar firman-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan melalui firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, selamat merayakan Jumat Agung bagi kita semuanya. Jumat Agung merupakan peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagi kita umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, peringatan Jumat Agung bukan momen duka cita, tetapi merupakan momen sukacita bagi kita. Sebab pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitan inilah yang akan diperingati sebagai hari Paskah di hari Minggu nanti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan itu bukan duka cita bagi kita. Kematian Tuhan Yesus justru merupakan sukacita bagi kita. Sebab pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, dan itu kita peringati sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merayakan dan mengenang atau memperingati kematian Yesus ini sebagai sukacita bagi kita semuanya. Dan pada saat ini kita akan berbicara, tahun ini tema kita dalam Jumat Agung di gereja adalah salibmu hidupku. Salibmu hidupku berarti kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa salib Yesus adalah kehidupan bagi kita. Memang di sana dikatakan ada kematian, tetapi di kematian di salib itu justru kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita sebelum jauh lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita baca dulu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 sampai Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat ini kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama, di dalam Bilangan 21 ayat 6 sampai 9. Dikatakan dalam Bilangan 21 ayat 6 sampai 9. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata,
Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini ditulis oleh salah seorang murid dari Yesus, namanya Rasul Yohanes. Injil Yohanes ditulis untuk menekankan tentang kelahiran, keilahian. Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes untuk menekankan tentang keilahian Kristus, keilahian Yesus Kristus. Selain itu juga dia menekankan tentang kemanusiaan dari Yesus Kristus. Jadi melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang siapa dirinya kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin dari agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus dan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus siapa dirinya kepada Nikodemus. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi melalui ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dirinya adalah anak manusia yang turun atau yang berasal dari surga. Artinya sekalipun Tuhan Yesus disebut sebagai anak manusia sama seperti kita, tetapi Tuhan Yesus berbeda dengan kita. Dan itu disadari oleh Rasul Paulus juga. Memang Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, tetapi dia berbeda dengan kita. Paulus juga katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 47 dikatakan begini, manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga menjelaskan perbedaan kita dengan Tuhan Yesus adalah kita semua manusia berasal dari debu dan tanah dan bersifat dikatakan jasmani. Sedangkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia, ia berasal dari surga. Jadi Tuhan Yesus bukan saja manusia, dia juga adalah ilahi. Dia adalah firman atau Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15 tadi, kita akan dapat melihat alasan mengapa Tuhan Yesus mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, dikatakan sama seperti kita. Ada beberapa alasan dan hari ini kita akan lihat dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15, dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan melalui ayat-ayat ini bahwa ia sebagai anak manusia harus ditinggikan. Supaya apa? Dikatakan supaya siapa yang percaya kepadanya dikatakan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, anak manusia dikatakan harus ditinggikan. Yesus menjelaskan bahwa dia ke dalam dunia sebagai anak manusia. Dia bukan dari dunia tetapi dia turun dari surga. Dia berasal dari surga. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, dikatakan dia harus ditinggikan sebagai manusia. Kata harus ditinggikan di sini kata harus ditinggikan di sini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya yang merujuk atau mengacu kepada peristiwa penyalipannya suatu saat di kayu salib. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia harus ditinggikan. Artinya dia harus disalibkan. Dan dikatakan dan setiap orang yang melihat kepada dia ketika disalib, dikatakan dan percaya kepada dia, maka dikatakan mereka ini akan memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti bangsa Israel saat itu. Karena mereka berdosa, mereka dikatakan mereka tidak taat, mereka
berontak terhadap Tuhan, ya. Dosa itu adalah segala bentuk pemberontakan, segala bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan pada saat itu bangsa Israel menyadari mereka telah berontak melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan perintahkan ular tedung memagut mereka dan racunnya itu mematikan mereka. Dan di tengah-tengah mereka dikatakan mengalami demikian, mereka sadar akan dosa dan kesalahan mereka. Dan mereka meminta kepada Musa untuk berdoa supaya apa? Mereka itu tidak mati. Lalu apa yang terjadi? Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung dan menaruhnya dikatakan di kayu, di tempat kayu. Dan setiap orang yang melihat dikatakan, kayu itu dikatakan, salib itu dikatakan, apa yang terjadi? Mereka yang tadinya dipagut ular dan dikatakan dimasuki racun ular tersebut, dikatakan ketika mereka lihat salib itu, mereka lihat ular tedung yang ada ditaruh di kayu itu, dikatakan di atas kayu itu, mereka akan hidup. Jadi Bapak Ibu, demikian juga dengan kita dikatakan. Yesus mengatakan hal itu sama dengan dirinya. Suatu saat dia akan ditinggikan. Ditinggikan di sini artinya suatu saat dia akan mati. Dan setiap orang yang melihat kematiannya, melihat salib itu, dikatakan dia akan memperoleh hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Jadi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang tadi dalam Jumat Agung ini, kita akan berbicara tentang salibmu adalah hidupku. Artinya tanpa salib itu, tanpa Yesus mati di kayu salib, artinya kita tidak akan memperoleh hidup yang dijanjikan, yaitu hidup yang kekal. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, mengapa salib Yesus adalah hidup kita? Mengapa salib Yesus adalah hidup kita? Salib Yesus hidup kita karena apa? Karena salib Kristus adalah bukti kasih Allah untuk jalan pengampunan bagi orang berdosa. Jadi mengapa salib Yesus adalah hidup bagi kita yang percaya? Karena salib Yesus adalah sebagai bukti kasih Allah untuk jalan pengampunan orang berdosa. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya tanpa kasih Allah dengan cara menyediakan jalan pengampunan bagi orang berdosa, maka sebagai orang berdosa kita akan hidup menuju kebinasaan. Jadi mengapa tanpa kasih Allah dengan cara menyediakan jalan pengampunan bagi orang berdosa, maka kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Jadi kalau tidak ada salib itu, maka kita sedang menuju kebinasaan. Jadi mengapa harus ada jalan itu? Jalan itu ada karena apa? Karena tidak ada manusia yang kuat dan kebal terhadap dosa. Tanpa salib itu, kita semuanya akan berjalan menuju kematian, menuju kebinasaan. Karena tidak ada yang kuat, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Alkitab mengatakan di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua orang, tidak ada yang tidak berdosa. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berbicara tentang kehilangan kekekalan. Yang tadinya manusia diciptakan hidup dalam kekekalan, tapi karena dosa manusia kehilangan kekekalan tersebut. Dan akibat dari dosa dan kehilangan kemuliaan apa? Kehilangan kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Dan sebagai akibat dari dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah adalah kita memperoleh upah dari dosa. Apa upah dari dosa? Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang kuat dan kebal terhadap akibat dosa, yaitu maut. Semua orang pada akhirnya akan mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, enggak peduli saudara kaya, saudara miskin, saudara kuat, saudara lemah. Saya mau katakan pada akhirnya, karena kita manusia semua sudah berdosa, pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kuasa maut, upah dosa. Upah dosa apa dikatakan tadi? Maut. Jadi dikatakan suatu saat kita semuanya secara fisik akan meninggal. Kalau ada di antara kita yang tidak berdosa, maka kita tidak akan mati. Tetapi karena kita semua sudah berdosa, akibat dari dosa itu kita mengalami yang namanya kematian. Jadi mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda kuat, mau Anda lemah, siapapun kita pada akhirnya akan mati secara jasmani. Kenapa kita mati secara jasmani? Karena kita semua sudah berdosa. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita memperoleh pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga sekalipun secara jasmani kita akan mati secara jasmani, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita akan terhindar dari kematian yang kedua, yaitu mati kekal
dalam kebinasaan karena masuk dalam penghakiman neraka yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan tidak ada yang kebal, tidak ada yang kuat terhadap dosa. Pada akhirnya karena dosa kita semua akan mati secara jasmani. Tetapi saya mau katakan, setelah mati secara jasmani, ada mati yang kedua kali, yaitu mati kekal, hidup dalam penghukuman neraka. Jadi dikatakan di sini supaya kita terhindar dari kematian kekal, kematian yang kedua kali, masuk dalam penghukuman neraka, dikatakan Yesus mati untuk kita. Supaya ketika kita lihat salib itu dikatakan kita memperoleh hidup yang kekal, dikatakan. Jadi kita nggak mati dua kali. Jadi orang yang ada dalam Yesus, orang yang memandang salib itu, yang menerima salib itu, yang mengikuti salib itu, dikatakan di sini mereka memang secara jasmani mereka mati. Tetapi ketika mereka mati secara jasmani, mereka nggak mati secara rohani, yaitu terpisah dari Allah selamanya. Tetapi ketika dia mati secara jasmani, dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dia tidak mati kedua kali dalam penghukuman. Untuk itulah Yesus mati bagi kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita menyadari ada dua hal yang perlu kita sadari pada saat ini melalui kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita. Ingat, Yesus mati bukan karena dosa dia. Yesus mati karena dosa kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dikatakan di situ, Paulus katakan ini berita yang penting, ini berita yang sangat penting, yaitu tentang kematian Yesus. Kematian Yesus dikatakan suatu berita yang penting di dalam kitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang penting. Kenapa dikatakan Yesus mati bukan karena dosa dia, Yesus mati karena dosa kita, dikatakan. Jadi ini perlu kita ketahui, dia ada di sana di salib bukan karena dosa dia loh, itu karena dosa kita. Artinya harusnya kita yang ada di sana, tetapi Tuhan gantikan di sana. Dikatakan juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, apa yang perlu kita sadari? Yang pertama, kita perlu sadari bahwa kematiannya bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Dia dikatakan di sana salib, dikatakan dosa kita lah yang ditanggung, bukan dosa dia. Jadi dia mati bukan karena dosa dia mati karena dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, itu perlu kita sadari. Tujuannya apa tadi? Supaya ketika dia mati di kayu salib, kita melihat salib itu, memandang salib itu. Dosa yang tadinya berkuasa atas kita, dan dosa itu membawa upah maut, kematian yang kekal. Tetapi ketika kita lihat dikatakan salib itu, maka kita terhindar dari kematian kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Jadi itulah tujuan mengapa kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, tujuan mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita perlu menyadari kematian Tuhan Yesus itu penting bagi kita. Yang kedua, karena tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk kita, bukan untuk Yesus. Artinya bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan kita. Dia mati karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dia nggak mau terpisah dari kita selama-lamanya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, roh Allah dikatakan dengan roh manusia terpisah. Dan manusia dikatakan apa? Mengalami yang namanya kematian. Tetapi waktu kita pandang Yesus, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi? Kita perlu sadar bahwa Yesus mati bukan untuk dirinya, dia mati untuk kita manusia semuanya yang telah berdosa. Dan dikatakan dia mati itu bukan untuk kepentingannya, dia mati untuk kepentingan kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Mari kita sadar kematiannya itu adalah untuk kita, bukan untuk dia. Karena apa? Dia mati karena dia mengasihi kita. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Jadi kematiannya itu untuk kita, untuk dosa kita. Ketika dia mati di kayu salib, kita dibenarkan di dalam Allah. Di dalam dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya berdosa menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dikatakan jelas di sini, dia atau Yesus tidak mengenal dosa.
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dosa. Artinya tidak ada dosa di dalam dia, tetapi dia dibuat berdosa. Supaya apa dikatakan? Supaya oleh dia kita dibenarkan. Jadi dengan kematiannya kita dibenarkan. Dengan salib itu kita dibuat benar. Kita yang bersalah dibuat benar. Kita yang berdosa dibuat tidak bersalah, tidak berdosa. Karena apa? Dengan kematiannya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu juga dikatakan oleh Alkitab melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 dikatakan begini. Ayat 15. Yesaya 53 ayat 15. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya dikatakan kita menjadi sembuh. Jadi kematian Yesus itu perlu kita sadari. Bukan mati karena dosanya, tapi karena dosa kita. Dan berikutnya, kematian Yesus perlu kita sadari. Bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita. Supaya apa dikatakan? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Supaya ketika kita menerima pengampunan dosa, kita dibenarkan di dalam Allah. Dan bukan hanya kita dibenarkan dalam Allah. Dikatakan supaya kita mendapatkan keselamatan. Jadi ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, kata Nabi Yesaya, itu ganjarannya itu dengan kematian Yesus. Dia tertikam, tetapi ketika dia tertikam dikatakan itu dia disalib. Apa yang terjadi? Kita menerima ganjarannya itu, dikatakan kita harusnya menerima ganjaran itu, tetapi dikatakan dengan kematiannya kita diselamatkan. Dan dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam, kalau kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus sendiri sadar bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia untuk orang berdosa. Dan Paulus tahu dia adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, dia katakan bahkan saya yang paling berdosa. Karena apa? Kita tahu sepak terjang dari Paulus. Tadinya dia sangat mengejar, sangat membenci orang Kristen, sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia berusaha untuk membunuh, membinasakan, memenjarakan mereka. Tetapi ketika dia berusaha melakukan hal tersebut, dikatakan dia ditangkap oleh Tuhan. Dia menerima Tuhan. Dan dia tahu saya paling berdosa. Dan saya tahu Yesus datang ke dalam dunia untuk orang berdosa. Dan untuk saya. Dan sayalah salah satu yang paling berdosa itu. Saya menyadari Yesus mati bukan untuk dosa dia. Saya menyadari Yesus mati untuk dosa saya. Paulus menyadari Yesus mati bukan untuk kepentingan Yesus. Paulus menyadari Yesus mati untuk kepentingannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui perayaan Jumat Agung ini, kematian Yesus ini, mari kita menyadari sesuai dengan tema kita tahun ini, salibmu adalah hidupku, salibmu hidupku. Artinya salib Yesus itu penting bagi kehidupan kita. Kenapa penting salib Yesus bagi kita? Karena tanpa salib Yesus dikatakan kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti tadi yang saya simpulkan pada saat ini, sama seperti peristiwa Musa bersama bangsa Israel. Ketika mereka melihat pada tiang itu, pada tiang salib itu, ular yang memagut mereka dengan ular tedung yang penuh dengan racun yang membinasakan mereka. Ketika mereka dipagut ular, waktu mereka lihat salib itu, waktu mereka lihat tiang itu, apa yang terjadi? Mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian juga dengan kita. Mari kita pandang salib itu. Di mana Yesus mati buat kita. Darahnya dicurahkan untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan ini tidak menuju kebinasan, tetapi kita menjalani kehidupan ini dari dunia menuju kekekalan, yaitu surga yang disediakan oleh Yesus buat kita. Melalui apa? Melalui keyakinan dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi melalui perayaan hari ini Jumat Agung, mari kita menyadari sekali lagi, Yesus mati bukan untuk dia, tetapi untuk kita. Bukan untuk dosanya, tetapi untuk dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi dosa itu ditimpakan kepadanya. Supaya di dalam dia dikatakan kita dibenarkan. Artinya kita mengalami pengampunan. Dan supaya dalam dia kita menerima hidup yang kekal. Keselamatan yang daripada kita. Mari kita sama-sama arahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Di mana firman-Mu mengajarkan kami
untuk menyadari bahwa salib itu bukan untuk kepentingan Yesus tetapi untuk kepentingan kami. Tanpa salib itu kami tidak akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Tanpa salib itu kami akan mati 2 kali. Tetapi dengan salib itu memang secara jasmani, karena kami semua manusia sudah berdosa, secara jasmani mau kaya miskin, mau kuat mau lemah, setiap kami akan secara jasmani akan mati. Tetapi kami tahu ketika kami mengalami secara jasmani kematian, tetapi secara rohani kami tidak mengalami kematian. Karena kami waktu pandang salib itu, waktu kami terima salib itu, waktu kami hidup sesuai dengan salib itu, kami akan tahu kami akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana Tuhan Yesus, Engkau janjikan surga bagi kami. Kami terhindar dari neraka yang kekal, penghukuman yang kekal. Dan kami saat ini mengucap syukur buat pengorbananmu, buat karyamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apapun salib yang kami alami dalam hidup kami, pergumulan, persoalan kami Tuhan Yesus, baik itu masalah rumah tangga keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, baik itu masalah dengan tubuh kami mungkin bermasalah dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau sudah tanggung segala masalah pergumulan kami, segala dosa kami di atas kayu salib, dan Engkau mengatakan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami bukan hanya sekedar merayakan, memperingati Jumat Agung kematian-Mu saat ini Tuhan, tetapi biarlah kami lebih sungguh lagi menyadari kasih Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami juga lebih mengasihi Tuhan lagi, dan kami lebih lagi Tuhan Yesus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu hidup kami sekarang adalah milik-Mu, hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau tebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat merayakan Paskah, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.